Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi di akhir pekan. Akhir pekan ini update-nya gila-gilaan banget. Gila-gilaan banget. Sebenarnya tidak sengaja, ya. Update-nya itu tidak sengaja. Ya, saya rasa dalam beberapa waktu ini, dalam perjalanan saya mengutak-atik sistem, itu banyak coincidence, kebetulan-kebetulan yang ternyata membuat eh, saya menjadi lebih 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 tajam, lebih harus tajam tepatnya. Jadi ceritanya begini, jadi ceritanya saya itu di hari Selasa, ya hari Selasa diminta untuk eh, menjadi pembicara menggantikan direksi kita salah satu yang harusnya jadi pembicara, tapi karena satu dan lain hal, jadi dia minta saya untuk gantiin. Nah, you know what? Materinya adalah makroekonomi. Wow, saya kaget. Karena apa? Karena kalian tahu kan berapa waktu ini kan saya bikin sistem mengenai mendetek eh, crash gitu ya. Namanya saya kasih nama crash radar. Ada di ada di eh, website kita. Kita sudah bikin videonya juga. Nanti saya upload deh videonya lagi di sini. Saya tayangkan di website karena itu hanya bisa lihat di website yang lama, yang baru belum ada kan. Nanti saya tayangkan deh. Yang kita awal-awal crash, kita bikin videonya, ingat nggak? Eh, terus singkat cerita, saya kan nggak pede nih bicara mengenai makro, nggak pede. Karena kan sisi saya sebenarnya, saya belajar makro karena alasan untuk analisa, bukan untuk menjadi seorang expert di bidang makro. Nah, singkat cerita saya bikin materi dan saya merasa masih banyak nggak pede, masih banyak harus belajar. Tahu nggak, bacaan saya, dan saya baru baca berapa bab. Saya beli buku ini, men. Lihat nih, siapa yang karang. Iya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nih. Nih, The Changing World Order. Ini Pak Ferry pernah kasih tahu saya suruh baca, dan saya nggak baca. Dan you know what? Dia kasih tahu saya suruh baca itu ketika di mungkin akhir tahun 2025 kemarin, ya. Dan market crash beneran. Nah, di tengah kondisi itu membuat saya, ini kan changing world order, artinya bayangin nih, banyak negara yang sukses dan banyak negara yang fail. Sukses kenapa? Fail kenapa? Ini bacaan berat, men. Nih, tebalnya segini, tebalnya. Yes. Nah, saya baru baca satu dua bab itu udah membuat otak saya jadi bam, berpikir keras. Sistem saya masih relevan apa enggak? Yang memang itu sudah saya lakukan, kita udah lakukan, ya kan? Eh, terus saya backtest lagi dan saya menemukan fakta yang mengejutkan. Nah, ini- oh ya ini, oke. Saya menemukan fakta yang mengejutkan. Winning rate saya turun drastis dari grade A jadi grade C. Profit tapi butuh penyesuaian. Oke. Kenapa saya tes in? Kenapa tiba-tiba turun? Saya shock dong, ya kan? Kenapa bisa turun? Padahal ini profitnya bagus. Kumulatif profit masih 4.300%. Ternyata karena saya menghitung performance di tahun 2026 ini. Saya sertakan juga. Kalau saya sertakan kalau saya hitung cuma dari 2021 sampai 2025, oh keren. Tapi begitu saya terus 2026, boom, jeblok, jeblok.
jebloknya parah. Oke, gini, seorang seorang good eh, analis atau developer lah ya, atau trader ya, kita harus jujur. Kita bukan bagus-bagusin gitu loh untuk kelihatan keren di mata orang, nggak perlu gitu. Saya di sini cari duit. Maksudnya cari duit apa? Dari trading system yang benar-benar bisa dipakai. Bukan untuk yang cantik-cantik kasih lihat ke orang, wih keren, hebat, bikin trading system yang the best gitu. Tapi ketika dipakai boncos gitu. Saya nggak mau gitu. Oke, dan uh, ini thanks to AI yang backtesting buat saya, ya, AI yang backtesting buat saya berdasarkan data. Nah, ini ada beberapa yang dia kasih eh, tradingnya apa aja gitu-gitu, bla 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 gitu ya. Em, pada dasarnya masih oke, masih trading, masih bagus semua. Cuma ini yang satu kata yang saya perlu garis bawahi highlight. Eh, Sistem ini tuh momentum base, oke? Memang betul kita ngejar momentum. Saya ngejar breakout, saya ngejar lonjakan volume, bla 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 ya, smart money. Nah, begitu market crash, jeblok, dia ada tulis nih, 2026 sangat buruk gitu ya. Profit factor cuma 0,46 di bawah 2024. Ketika market crash, dia membukukan rapor yang jelek nih. Kelihatan ya di sini ya. 2024 minus 197. Ini bahkan lebih parah lagi, 2026 minus 780. PNL ya, ini PNL. Terus dia bilang, ini sangat bagus di trending market, tapi struggle di sideways atau bear. Kita berpikir keras dong, gimana ya caranya supaya kita bisa survive gitu ya. Apalagi di tengah kondisi kayak begini gitu. Kalau cuma based on action price, volume, nggak bisa, nggak gampang, nggak bisa. Apa yang membuat saya harus berpikir keras? Ini eh, akhirnya saya ya thanks to AI lagi, saya bedah. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa survive? Semua semua setup buy-nya saya suruh bedah semua. Thanks to AI lagi ya. Jadi dia bisa ngetes itu simultan dengan 13 strategi gitu ya. Khusus di bear market. Lihat, di 2024 dan 2026. Kalau orang yang senang main statistik, main data, itu akan senang dengan apa yang saya tampilkan di sini ya. Jadi, kalau kalian senang dengan data, kalian ini kayak satisfying banget gitu. Saya senang dengan data soalnya. Jadi saya senang banget ngulik gitu, ngulik data. Nah, dari sini kita lihat profit factor mana ya yang ini PF ini profit factor yang paling besar ternyata fully reactive. Jadi full reactive itu apa? Jadi saya nggak cuma sekedar menggunakan satu dua tiga doang, tapi saya menggunakan semua dan eh, saya menggunakan screener yang sangat ketat gitu loh. Biasanya kan kita pakai screener yang saya pilah-pilah saya sendiri. Saya pikir, oh cukup kok semua sama ini kok. Soalnya kalau saya terlalu ketat, banyak saham yang tidak keluar. Tadi pagi saya ada share di grup ya. Jadi saya screening saya cuma 3 saham yang keluar. Ya itu maksudnya, full adaptif itu maksudnya full. Saya bertingkat screenernya. Kayak saringan, itu saya saringan tahu. Halus banget gitu ya. Eh, itu membuat yang keluar sedikit.
sometimes kadang-kadang kalau kita kan trader gitu, kalau trader kalau lihat hasil screener kita nggak keluar saham, kita kan kayak kecewa ya. Kok nggak ada sih yang keluar gitu? Mau trading nih, kenapa nggak ada saham yang keluar? Nah, ternyata kuncinya di sini full adaptive itu. Eh, di tengah bear market ya, ini kuncinya. Trade fewer, trade better, dan di bear market cash is king gitu. Jadi kalau dalam 3 bulan ini kita cuma 7 sampai 11 kali trading, itu cukup gitu loh. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah sering-sering gitu loh. Nggak usah tiap hari, bang 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 gitu. Jadi, oke, nomor satu, trailing stop. Kadang-kadang kita trailingnya stop loss tuh di 5%. Nah, itu bikin berantakan gitu ya. Trailing stop itu kalau jangan begitu kita pakai yang pendek gitu, itu sering kena. Terlalu ketat itu sering kena. Jadi winning trade itu kena terus, belum sempat di rally udah kena. Nah, padahal volatilitas tinggi. Jadi harus turunin stop loss sampai ke 15% atau sampai 8% gitu. Jadi turunin sampai bawah karena stop loss yang terlalu ketat tuh sering kena. Jadi banyak sekali akhirnya kita malah kena cut loss otomatis, kena cut loss otomatis. Nah, atau kalau enggak kita eh, setting ini apa namanya profit yang pendek-pendek. Nah, sebenarnya di sistem saya ini saya sudah tweak juga. Makanya kalian kalau nanti kalian akan lihat kenapa saya tentukan regime ya. Regime itu satu fase di mana ini fasenya bullish atau bearish atau netral atau apa gitu. Saya lupa istilah tadi. Kenapa? Karena itu menentukan menentukan level taking profit kita. Jadi kadang-kadang orang let profit run gitu. Nah, kalau di saat ini itu bukan let profit run. Kena R1, target R1 udah jual aja gitu. Target R2 udah jual aja dulu. Jadi cukup happy kalau kena target R1 atau R2. Jangan jangan pikir untuk R3 dan R4 gitu. Kecuali kita punya conviction, kita punya tahu kalau saham ini someday dia bakal terbang gitu. Bakal balik lagi. Kan kita udah minus ya. Di portofolio udah minus nih saat ini. Ya udah diem aja gitu. Tapi kalau untuk trading, untuk setup baru, saran saya eh, kita jangan terlalu optimis, jangan terlalu bullish. Oke, jadi paling bagus full adaptive, full adaptive kena sudah eh, kesentuh jual gitu. Nah eh, ini banyak dia punya kasih, ada banyak kasih rekomendasi, banyak ini. Nanti nanti saya akan upload lah, nanti saya akan upload kemana namanya ke website. Bisa. Sekarang saya juga sudah fasilitas upload dalam bentuk HTML. Jadi kalian bisa dapat dokumen ini, kalian bisa lihat, kalian bisa pelajari. Ini penting gitu ya. Jadi banyak orang yang tidak mengulas ini karena takut kelihatan boroknya. Kalau saya kebalik, mending tahu boroknya, jadi kita bisa antisipasi. Orang yang di market, penyakit yang ada di market saat ini adalah mencari senjata yang paling ampuh. Tapi yang benar adalah tidak semua senjata ampuh di di semua situasi ya. Ada yang cocok lebih cocok pakai tombak, ada yang cocok pakai pedang panjang, ada yang cocok pakai pedang pendek. Jadi tidak semua semua senjata cocok ya. Ada yang cocok pakai panah gitu. Kayak perang Iran dan Israel, uh, Iran pakai rudal, pakai drone, sorry, pakai drone. Itu jauh lebih efektif, walaupun drone itu kan kecil.
Tapi ternyata lebih susah ditangkal daripada rudal. Rudal satu, ditembak, dia tinggal pakai penangkal, jebret, beres. Padahal ternyata yang efektif tidak begitu. Pakai drone kecil, mungkin diremehin karena biayanya murah, itu jauh lebih efektif menciptakan daya rusak yang besar daripada pakai rudal. Rudal mungkin pengennya ngejarnya shoot sampai bam, sampai hancur. Pengennya masif, tapi ternyata yang kecil-kecil pun punya punya daya rusak yang cukup parah gitu. Nggak perlu sampai yang masif banget, tapi ya cukup gitu. Itu mengganggu gitu. Kayak gitu ya, kok jadi melebar ya. Jadi intinya gitu. eh Ya, tidak semua trading setup bisa dipakai di mana-mana. Itu sebabnya, itu sebabnya saya pakai pendekatan yang berbeda. Lagi coba cari mana yang lebih baik gitu ya, lebih efektif. By the way, ini videonya mungkin kalian akan lihat putus-putus karena entah kenapa laptop saya ini agak bermasalah. Harusnya di restart. Tapi kalau saya bikin video ulang, konyol banget. Nanti coba saya lihat deh hasil rekamannya. Moga-moga bagus. Oke, apalagi yang mau ngomong? Oh ya, di website mungkin kalian ada lihat perubahan ya. Ada conviction. Contoh ADI lah. Nah, kalian lihat ini. Ini adalah eh, ini adalah salah satu screener andalan baru saya. Kenapa saya pakai ini? Karena kita hari-hari ini tidak bisa cuma sekedar pakai analisa teknikal saja atau fundamental saja. Ada hal-hal lain yang harus kita pakai. Salah satunya adalah haircut. Haircut itu saya jadikan screen. Kenapa? Haircut itu adalah sesuatu yang menurut saya tidak bisa diukur. Justifikasinya itu sangat agak sedikit subjektifnya. Kenapa? Karena haircut itu menilai transaksi, menilai uh, good corporate governance, dan yang terakhir adalah bagaimana sudut pandang seorang lembaga penjamin yang menilai atau di appraisal. Haircut itu artinya appraisal, di appraisal. Kira-kira bahasa ininya seperti itulah. Jadi um, kalau haircutnya besar, artinya saham ini memiliki risk yang besar juga, walaupun secara fundamental bagus. Kayak saham grup Bakri, secara fundamental mungkin dia bagus. Tapi kalau haircutnya gede, ya sama aja bohong, kayak gitu. Kalian di sini paham maksud saya nggak sih? Nah, dengan itu, ketika saya mengambil haircut tadi, oke, okay, ada komponen lain. Karena komponen penyusun haircut itu saya gunakan juga. Contoh, transaksi, akumulasi transaksi harian, terus rata-rata volume pergerakan selama 20 hari,
dan apakah saham ini masuk list ke marginable, maksudnya bisa dijaminkan. Nah, hal-hal tadi yang menjadikan saya jadi salah satu faktor. Itu sebabnya ada WQ conviction, yang mana saya yakin belum banyak orang pakai, dan tidak banyak orang pakai untuk jadikannya sebagai bahan pertimbangan. Jadi itu update di website. Apakah ada di desktop? Yes, ada. Ini yang saya tampilkan ke kalian, ini desktop. Di website, baik desktop maupun mobile. Ada semua. Nah, yang kayak gini kan tidak bisa di TradingView atau tidak bisa di Mi Broker. Jadi bisa sebenarnya, cuma sistemnya jadi kompleks. Saya nggak mau terlalu membebani AMI Broker dengan sesuatu yang berat-berat. Kayak contoh bikin server, data, dan lain-lain. Karena percuma, tidak bisa digunakan dari sisi kalian. Sedangkan kalau ini kan bisa, saya masukin ke server, pakai rumus kuantitatif, kalian bisa lihat. Jadi, side by side, kalian screening pakai AMI Broker, kalau punya, kalau nggak punya, pakai ini aja, website saya sudah sediakan kok. Dan kalau muncul di apps, bisa beli, ya udah. Kalau nggak bisa, ya udah, jangan. Nah, saya yakin, berapa banyak di antara kalian saat ini, yang masih bertanya-tanya mengenai, Pak, kenapa yang muncul di sini avoid semua? Nggak boleh trading semua kah? Gitu. Ya bukan gitu, karena marketnya memang lagi jelek. Jadi jangan dipaksain. Oke? Apa kalau lihat di bawah nih? Ngeri banget. Yang bisa, yang hijau itu cuma dikit. Yang bisa hijau cuma dikit. Yang di bawah ini breakdown, breakdown, breakdown semua. Distribution, ngeri. Ya udah, jangan sentuh dulu, jangan beli dulu gitu. Sama-sama uji, sama-sama coba. Toh, ini juga pendekatan yang baru akan teruji setelah sekian waktu. Tapi saya yakin metrik yang saya gunakan itu sudah benar. Paling nggak meleset juga nggak sampai berdarah-darah. Oke, sekarang kita masuk ke ulasan market review. Bagaimana dengan pasar di hari Senin? Saya bilang akan berat, ya, masih akan berat karena asing masih jualan dan orang nggak percaya dengan kondisi saat ini. Indonesia itu belum ke worst case skenario. Kenapa saya bilang begitu? Karena negara lain BBM udah antri, Indonesia belum antri. Bahkan kayak aman-aman aja gitu. Sesakti itukah Indonesia? Dan mereka nggak percaya, saking nggak percayanya, kalau sampai terjadi sesuatu, mereka nggak bisa, nggak bakal bisa, maksudnya nggak kebayang deh Indonesia bakal kayak gimana, kayak gitu kata-kata. So Indonesia belum ke bottomnya istilahnya. Kalau udah mulai antri, inflasi meledak, nah saham bagaimana kabarnya gitu. Eh ya kita ini deh, nggak mau pikir yang jelek-jelek dulu lah, tapi bersiap untuk yang terburuk, itu aja dulu. So di tengah kondisi ini ada beberapa saham yang saya lihat menarik untuk dicermati, ya. Pertama adalah DSNG. Ini menarik, ya. Ini kita lihat 2 hari yang lalu di hari Rabu, di hari Rabu, Kamis, Jumat. Keluar sinyal CP2. CP2 ini berhasil berdasarkan backtest dia yang paling keren. Jadi kalau sinyal CP2 keluar, biasanya cukup bagus.
Nah, ini DSNG menarik. Kita akan coba lihat besok Senin. Yang lain-lain ada parameternya sebenarnya di sini ya. Ini bullish, bull, tapi di sini size-nya reduce. Artinya apa? Kurangin. Jangan all in. Execution-nya bahkan dibilang wait. Jadi jangan buru-buru ya. Keren banget kan trading system saya kali ini. Terus habis itu ada cyber. Eh, sorry, kalau cybernya ini. Cyber saham Amerika, ETF. Oh, saya belum jelasin. Sebentar, nanti saya akan jelasin. Ah, habis ini ya, habis rekomendasi. Ada satu yang harus saya jelasin juga ke kalian. Nah, ini cyber kita. Menarik ya, cyber TS3 di bottom. Ini panik. Biasanya setelah turun drastis dia panik. Dead cat bounce lah istilahnya. Reversal. Nah, terus habis itu ada BBCA. Nah, dua saham yang akan saya sebutkan belakangan ini akan berkaitan dengan apa yang mau saya terangkan berikut. Ya, BBCA ketika kena di sini dia suruh buy. Nah, ini udah mau deket balik. Jadi saya pikir ini mirip sama tadi Dead Cat Bounce tadi si Cyber. Nanti kita coba cek juga besok. Walaupun saya bilang ya nggak beli biasanya juga nggak apa-apa. Oke, nggak beli biasanya juga nggak apa-apa. So, nah yang dua ini apa? Yang dua ini. Oke, yang dua ini adalah pertama, sorry. Pertama adalah Net TV. Mungkin kalian bingung ya, Pak, nggak salah Net TV. Nah, dengar dulu Net TV, oke. Kedua adalah LP. Nah, kenapa saya rekomendasi dua saham ini? Simply karena saya mau trial and error. Oke, saya mau trial and error. Apa yang di trial and error? Satu trading system lagi yang saya sedang check and recheck. Nah, ini dia. Back Nah, ini dia. Banyak banget ya. Banyak banget nih trading sistemnya. Enggak, yang ini sebenarnya, yang ini kemarin saya tergelitik dengan pertanyaannya Bu J. Pak, burs kok dihilangin di sistem yang baru? Saya baru nge. Bukan saya hilangin, tapi saya umpetin, saya mundurin dia ke belakang. Menjadi salah satu key factor dari screening saya. Nggak perlu orang lihat, tapi ini udah jadi bagian yang terintegrasi di dalam sistem. Jadi burs ini jadi patokan. Karena pertanyaan tadi membuat saya berpikir ulang untuk jangan-jangan saya harus backtest juga mengenai lonjakan volume, lonjakan transaksi, sama akumulasi. Jadi tiga ini saya bikin jadi satu sistem. Mulai dari terpisah, volume only ya. Anggap ini kita bikin tiga sistem ini jadi satu barisan volume. Sama volume plus. Volume plus itu apa? Volume plus dengan kita punya skyline, volume plus dengan V-line, atau mungkin sesimpel volume plus dengan candle-nya harus hijau. Nah, kalau volume plus skyline itu paling bagus. Jadi
Paling penting candle tuh ada di atas skyline dulu. Kalau candle udah di atas skyline dan tiba-tiba volumenya puff meledak, ya berarti itu boleh beli. Karena apa? Profit factornya paling besar, 1,42%. Artinya rata-rata profitnya 1% lebih. Terus kalau volume doang, bisa nggak? Bisa. Ternyata profit factornya 1,37. Ini sama-sama volume tambah apa namanya? Candle harus hijau. Tapi yang saya mau bahas di sini adalah yang ini sebenarnya, yang anomali. Kenapa saya mau bahas yang anomali? Karena yang anomali ini unik. Banyak saham itu istilahnya sebelum meledak, dia udah diakumulasi dulu. Nah, ini. Jadi ada indikator saya yang mendeteksi akumulasi uh, volume pembelian saham yang tadinya nggak liquid, tiba-tiba jadi transfer jadi banyak dan rapat. Memang masih nggak liquid, tapi banyak dan rapat. Itu yang saya ukur. Surprisingly, itu memberikan winning rate yang bagus. Jadi saya mau coba belanja trading berdasarkan volume tadi. Jadi itu kenapa saya rekomendasiin Net TV sama LP. Ada satu dua saham lagi yang menarik, tapi dua itu dulu deh. Saya pilihin best of the best. Sementara yang ini AMI brokernya belum saya kasih. Karena apa? Karena saya masih meneliti, masih mencari setup yang seperti apa sih. Walaupun sudah jelas di sini, ya burst itu berarti volume ya, volume semua itu jadi satu. Padahal di dalam burst itu sebenarnya ada 3 indikator. Jadi apakah mau saya pecah-pecah apa jadi satu, itu masih jadi pikiran saya. Jadi itu sebabnya kenapa saya masih belum share ke kalian. Karena banyak hal yang harus saya tentuin. Dan ketika screening belum tentu kalian juga bisa baca kan. Itu bahaya. Jadi daripada saya kasih kalian senjata, kalian nggak bisa pakai, mending senjata itu saya simpen, saya yang kasih kalian makanannya dulu. Sampai saya menemukan formula yang pas, komposisi yang pas, setup yang pas, akhirnya saya kasih senjata ke kalian dan kalian bisa pakai. Itu. Jadi banyak banget ya hal baru yang ada di weekend ini. Waktu tidur saya masih kurang banget. Semalam sampai jam 3 pagi. Sabtu juga sama jam 3 pagi. Karena kalau sudah saya lagi tense, itu lagi intens banget, itu ilham lagi datang, otak tuh kayaknya mau ngitung terus. Itu mau tidur juga nggak bisa. Diranjang juga nggak bisa. Mau merem juga nggak bisa. Jadi mending daripada merem, nggak bisa, mending saya hajar terus. Sampai kecapean. Jadi saya tidur karena kecapean. Oke, banyak ya. Biasanya saya buat video cuma 5 menit, 10 menit, ini 33 menit. Beberapa waktu ini buat video panjang-panjang. Moga-moga kalian nggak bosan dengerinnya. Oke, itu aja dari saya. Keep update ya. Jadi jangan kaget kalau tahu-tahu ada fitur yang berubah di website atau tiba-tiba ada yang nggak fungsi, kayak chart nggak fungsi gitu ya. Mohon maaf, itu biasanya habis itu ada fitur baru yang muncul. Oke, sampai jumpa semuanya. Happy weekend. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.